رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحوض نصوص من المقربين. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. معاشر الحاضرين رحمكم الله. Di dalam rukun Islam kita tahu ada setelah syahadat itu tentang masalah salat yang merupakan fardu ain. Semua yang berkaitan dengan rukun Islam itu hukumnya fardu ain, setiap orang muslim harus mengerti. Khususnya yang dirukun, yang wajibnya. Karena kalau sunnah itu definisi fikih kan dikerjakan dapat pahala, tinggalkan nggak apa-apa, paling tidak kurang pahala. Tapi ada hal-hal yang dimana orang harus tahu, di antara yang berkaitan dengan sholat, mulai dari air yang kita untuk wudu, syarat berwudu, rukun berwudu, itu setiap orang harus wajib tahu, nggak boleh salah tempat. Begitu juga di sholat yang merupakan as-sholatu imaduddin, yang merupakan tiang agama. Sebagian mengatakan as-sholatu ras, kalau rasul fil jasad, sholat itu seperti kepala di dalam tubuh manusia. Sentralnya itu banyak di kepala, kita perhatiin ada mata, otak, diantaranya telinga, lidah dan sebagainya. Kalau orang nggak sholat dianggap orang itu nggak punya kepala. Nah, di dalam sholat ini terdapat rukun sholat, sunnah sholat yang membatalkan sholat, makruh yang kurang baik dikerjakan dalam sholat, di mana setiap orang khususnya wajib mesti ngerti. Itu khusus rukun sholat mesti itu. Kalau rukun sholat harus di luar kepala. Sebabnya ketika ditinggalkan batal sholatnya atau tidak diterima sholat. Sebagaimana kita tahu dari kecil fikih ini dikatakan seperti matematik, ilmu mati, kecuali ada hal-hal baru. Kita tahu dari kecil rukun sholat itu ada 13. Sebagian mengatakan 18 karena tumaninah dipisahkan. Dari 13 saya pecah. Ulama sebagian pecah rukun tersebut 13 dibagi 3. Di antaranya ada rukun hati, wajib hati baca mesti. Yang Nabi mengatakan niat apa? An-niyah mahlul fil qalb, niat itu tempatnya di hati. Innamal a'malu binniyah. Kita mau sholat zuhur tadi, kan niat sholat. Ulama mengatakan niat. Dikatakan usolli fardhu dhuhri ya, ngomong arba rakaatin musabbihin Muhammad. Tapi yang wajib niat ini ulama dibagi lagi. Niat bacanya di sini bukan di lidah. Seperti orang mau belajar nawaitul wudu'a, nawaitul, enggak ada. Atau seperti antum kayak tarawih misalkan. Habis sholat tarawih niat puasa, nawaitu shoma ghadin, tempat niat fil hati di dalam qalb, enggak dilafadzkan pun boleh. Karena rukunnya itu rukun niat di dalam hati saja. Mau dibaca lebih baik. Ya, tapi dituntut tetap dibaca dalam hati. Ya otomatis biasanya orang-orang baca di lidah dibaca. Ada juga sih, mungkin kayak kita sholat, kita baca otak kita nggak tahu nyangsang kemana itu, nyangkut di pohon sono, nanti ke sana kantor, nyangkut di pasar, nyangkut malah di rumah dan sebagainya. Ya. Nah rukun ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ulama fiqih madhab Syafi'i, alim besar belakangan, dipakai juga di sebagian mazhab yang lain karena dia orang besar ini, meninggal tahun 974 Hijriah, kurang lebih 500 tahun yang lalu, ya, hampir 500 tahun kan? Dia membedakan, juga ulama sebagian membedakan niat itu, cara niat masih dibagi 3 ini. Kalau niat sunnah tahiyatul masjid, orang niat nawaitu doang sudah cukup boleh dikatakan.
Sedangkan kalau fardu, kita bahas fardu. Fardu itu niat seseorang di fardu, dia harus mengatakan usalli fardhu dhuhri. Sudah 3 itu. Itu yang wajib. Jadi kalau untuk sholat usalli fardhu dhuhri, enggak disebut arba rakaatin, enggak disebut mustaqbilal kiblati, lillahi taala, sudah cukup, sah. Tapi kalau berjamaah, makmumannya disebut usalli fardhu dhuhri makmuman. Ya. Usalli fardhu isya makmuman. Imam wajibnya hari sholat Jumat saja. Imam disebut imaman, wajibnya sholat Jumat saja. Komplit lebih baik. Dikatakan wajibu, dikatakan wajib kornonia bitakbirah. Niat itu dituntut berbarengan dengan takbir. Allahu Akbar. Ustaz susah. Ada bilang susah dong Ustaz. Allah usolli fardhu dhuhri makmun. Allahu Akbar. Susah tat. Kita sholat ngambang bisa ya? Bisa nggak? Baca juga otak kita. Kira-kira begitu nggak? Kira-kira. Lagi kita baca tadi otak kita kemana tuh? Ada yang kemana-mana kan? Berarti bisa nggak 2? Maka wajibnya itu tepat. Nanti saya terangkan apa bedanya bacaan hati dengan lidah. Ya, ulama di sini umum, yang Syafi'i khususnya mengatakan wajib niat itu dibarengi dengan takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, dapat tuh sholli fardhu dhuhri makmuman. Makanya sunnahnya disuruh qobliyah dulu. Habis qobliyah sunnahnya jangan ngobrol. Kenapa? Biar hati tenang, baca zikir lebih gampang, khusyuk. Maka hadirnya untuk sholat tersebut digunanya qobliyah digunakan. Yang kata Nabi Muhammad, setiap adzan, as-shalah, setiap ada adzan ada sholat sunnah. Tujuannya menghadirkan hati khusyuk. Lebih gampang, udah mulai serius, udah masuk soalnya nih. Tapi ketika berbicara lagi, kadang-kadang buyar dia, lepas kontrol. Sama ketika ngaji, ente ngobrol, mau datang lagi mau serius kadang-kadang susah. Lu ganggu gue sih jadi nggak serius itu. Apaan tidak ngomong? Marah gitu. Ya. Buat serius kadang-kadang susah. Sama kayak kita sholat pun untuk serius terkadang susah. Cuman yang rukun ini yang mesti kita patenin. Yang rukun harus khusyuk. Jadi niat tempatnya dalam waktu Allahu Akbar. Sebelumnya pun boleh kita kayak tadi usolli fardhu dhuhri nyebut duluan. Maka sudah dikatakan isti'adah. Baca Qul a'udzu birabbin nas kayak sebagian ulama biar lebih tenang hatinya. Ya. Itu gunanya di dalam. Itu enggak ada tuh gunanya buat menghadirkan kita suruh isti'adah sama Allah Taala. Apalagi Nabi mengatakan setiap ada adzan syaitan lari sampai dengan kentutnya dahulu wala hudurat. Syaitan itu kalau adzan kentut dia. Kapan kentut syaitan? Waktu adzan. Kentutnya durat itu bunyi. Ketika sembari kentut, suara itu kurang. Ketika ada adzan kita ngobrol berisik, otomatis suara itu kurang. Dia lari sampai enggak kena adzan. Selesai adzan ada tandanya rupanya dia. Ada hawanya kan. Dia balik lagi. Ketika qomat lari lagi tuh. Setelah qomat digangguin orang-orang karena syaitan yang masuk ke dalam hati kita. Suruh ingat, ingat, ente ingat nggak? Ente yang ingat yang lama-lama, yang enggak, yang kadang-kadang yang jauh kita saya ingat. Ada syaitan sebabnya. Maka dituntut tadi baca isti'adah. Begitu juga sebelum surat Al-Fatihah Allah mengatakan fa idza Qur'an fasta'iz billah. Kalau mau baca Quran baca isti'adah dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonir. Ya. Lebih baik enggak baca enggak apa-apa, cuman kurang pahalanya, kurang sedikit. Ada yang kurang kok. Bahasa kita kancing copot satu. Ini kancing 2 di sini, hilang 1 dah. Gitu modelnya. Ya sunnah ketika ditinggalkan bikin pintu kira-kira kalau nggak ada pegangan boleh nggak? Pintu itu pintu masuk kalau nggak ada pegangan boleh nggak? Hah? Boleh nggak saya bilang? Boleh kan? Tapi kalau ada pegangannya lebih baik, lebih bagus.
Saya enggak pakai kunci doang yang kresekan gitu tuh. Ya nggak apa-apa. Cuman kalau pengen lebih paten, lebih bagus, lebih enak juga. Itu gunanya sunnah. Jadi sunnah itu selalu menstabilkan, memperkokoh gunanya sunnah. Ya, lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Ya seperti itu. Ini rukun hati cuma satu, niat saja dalam hati wajib baca. Jadi yang namanya niat itu tempatnya di dalam hati. Nggak harus dilafadzkan itu boleh. Ya, kayak puasa, nawaitu shaum godin, ente nggak sebut pun nggak apa-apa. Yang penting baca di dalam. Yang kedua, rukun salat, rukun bacaan. Rukun, jadi ada rukun hati, rukun bacaan, rukun perbuatan. Rukun perbuatan kita berdiri, ruku, i'tidal, itu namanya rukun perbuatan. Rukun bacaan yang wajib dibaca. Kalau nggak dibaca tidak sah sholatnya. Cuman 5 saja dia. Sisanya itu sunnah. Dibaca dapat pahala, ditinggalkan kayak tadi bikin pintu nggak ada apa? Pegangan nggak ada, nggak pakai kuncinya, cuma bagi rapat doang. Kalau rapat doang kan kucing dorong bisa masuk, ini juga bisa masuk. Paling kagak itu punya kunci deh, palingan bagus. Nggak punya pegangan boleh, tapi kunci lebih ada, lebih baik. Itu sunnah, ya. Nah, rukun bacaan di sholat ini yang wajib dibaca dan harus hadir hatinya. Karena Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, tuh lalai. Kayak kita soal bismillahirrahmanirrahim, otak itu nyangkut sono itu namanya lalai, nggak serius. Ya. Jadi orang ngobrol, ngajak ngobrol, ente mainin handphone, bagaimana itu kira-kira? Sama kan? Kita ngobrol sama orang, tapi kita juga ngetik SMS, bisa-bisa serius nggak? Kadang-kadang nggak nyambung. Itu modal kita tuh kalau sholat. Ngobrol sama Allah Ta'ala sebagai ngobrol sama orang lain, nggak ketemu, nggak bisa. Namanya lalai. Ini orang diajak ngobrol, dia mencet-mencet handphone katanya. Kita yang ngajak ngobrol pegal. Ya. Walaupun sebagian orang ada yang bisa, tapi kebanyakan orang nggak bisa. Kita bicara yang umum, bukan yang sedikit. Ya seperti itu. Ini jadi permasalahan. Maka dikatakan celaka orang yang sholatnya sahun. Yang 5 perkara ini kalau nggak serius, bikin sial dia, bikin lemah iman, bikin gampang jadi apa? Kena virus agama yang lain, atau virus apa yang menjauhkan dari agama. Apa yang pertama? Yang 5 ini takbiratul ihram, rukun bacaan. Saya mau tanya, yang namanya orang baca itu umumnya bersuara nggak? Nabi disuruh baca waktu itu ngajak Iqra ya Muhammad. Anda baca. Baca itu nggak harus pakai baca Quran. Kalau hafal, mesti lihat buku nggak? Kalau baca dalam hati bilang baca nggak orang? Itu dibaca Quran, udah dalam hati. Mana gua denger gue? Gitu ya? Betul nggak? Berarti baca harus bersuara. Baik mau lihat pakai buku atau tidak pakai buku, namanya baca itu. Ya. Maka rukun yang namanya baca itu paling sedikit indal ulama, mulutnya harus komat kami. Nggak angkat tangan, ini angkat tangan sunan. Baca Allahu Akbar, disuruh bersuara biar tadi yang rukun hati barengan dengan takbir bisa. Allahu Akbar, kebaca tuh barusan. Usolli fardhu al-ma'muman. Cukup saya barusan saya baca tadi. Allahu Akbar, udah cukup. Dapat tuh sholli fardhu isya'i makmuman. Ngepanjangan Allahu Akbar, dapat tuh sholli fardhu isya'i arba rakaatin lillahi ta'ala. Tergantung ini fokusnya kita. Ya. Maka sunnah jadi qobliyah. Sunnahnya baca Qul atau isti'adzah Qul a'udzu binnas sebelumnya. Biar serius nih hati. Jadi yang takbiratul ihram paling sedikit mulut komat kamit. Enggak bersuara boleh. Yang penting mulut tuh bergerak. Kalau itu nggak diterima tuh sholatnya. Karena yang banyak baca harus bergerak. Dalam hati itu mah niat dalam hati. Yang namanya bacaan keluar komat kamit paling dikit dalam ulama.
Sebagian yang mengatakan paling gagak kuping kita yang dengarkan. Kalau kuping dengar apa dengar? Dengar sini kan. Kita ribut sebelah berisik nih bacaannya. Otak lu nyangkut gue bilang. Kagak serius. Ya. Sahabat Nabi juga kedengeran. Ya. Bahkan ada yang baca ketika nanti pas bab sunnah. Kan kita ini tiap Rebo rencananya. Ya. Saya buka khusus fikih saja. Ya. Biar lebih paham. Nanti fikihnya yang juga dari madhab yang lain Hambali saya bawa. Ya. Jadi bacaan tersebut mesti bersuara. Kenapa? Biar serius tadi. Kalau kita bilang sahabat Nabi Muhammad, ketika contohnya nih, pernah Nabi sholat terlambat di Sahih Muslim, ya, Sahihul Muslim. Tahu-tahu yang terlambat, Allahu Akbar kabira. Asalnya itu takbiratul ihram, inni wajjahtu wajhiya. Jadi Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya. Asalnya itu Nabi suruh dari situ Nabi suruh. Suatu saat di Sahih Muslim dikatakan ada orang terlambat masuk. Dia takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah inni Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa kedengeran sama Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kalau kedengeran sama Nabi kira-kira itu baca keras enggak orang? Hah? Keras enggak? Nabi imam dengar. Berarti kan bersuara keras. Ini gerecokin kita nih enggak ada. Setelah saya bertanya, tadi yang baca Allah Akbar kabira siapa kata Rasulullah? Qabla iftitah, saya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, waktu kamu baca tuh Allah bukain pintu langit buat inti mustajab doanya. Coba kita lihat. Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan semenjak itu Nabi nggak suruh, cuman ngasih kabarin tuh takbir tadi Allah kasih fadilah. Nabi nggak pernah nyuruh. Nabi suruh wajah tuh. Ini tambahin Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini ila akhir. Kan di Sahih Muslim itu. Ya. Maka kata Abdullah bin Umar, semenjak itu kita nih sahabat yang hadir baca Allahu Akbar kabira, padahal Nabi nggak suruh. Kedengeran, nggak bikin pengaruh. Namanya membaca, jadi bersuara. Jadi takbir paling sedikit. Jadi kalau pulang Abdullah bin Umar sholli fardhu nggak diterima, udah gugur. Kenapa? Rukunnya nanti bikin rukun mesti ada 5, 1 nggak ada. Gimana tuh bikin rumah? Tiangnya mesti 5, 1-nya hilang. Bagaimana bikin rumah? Rubuh jomplang, udah gede, bruk langsung jatuh. Jadi 5 mesti ada tiang di 5. Takbiratul baca paling sedikit tadi. Ingat ya, yang namanya rukun bacaan paling sedikit qomat kamit. Yang kedua suratul Fatihah. Takbir langsung suratul, berarti iftitah apa hukumnya? Sunnah. Ya, dibaca dapat pahala, nggak dibaca kancing hilang atuh, gitu deh. Ya, modelnya kalau bahasa kita begitu. Atau pintu nggak ada pegangannya satu. Ini pegangannya pintu luar doang, di dalam nggak ada pegangan, copot. Gitu. Ya. Model begitu tuh. Nanti tinggalkan lagi, pegangannya 2 hilang, tinggalkan lagi, kuncinya nggak ada. Gitu modelnya dah. Tapi tetap pintunya ada, tinggal dorong doang, nanti masuk tuh. Anjing masuk, kucing masuk, apa juga masuk bisa udah. Orang nggak ada kuncinya, tinggal dorong doang. Kita begitu. Suratul Fatihah. Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra qiraatal. Orang dikatakan nggak sholat kalau nggak baca suratul Fatihah. Ini wajib dibaca imam dengan makmum. Imam baca, makmum baca. Kalau lohor, kalau yang bersuara si makmum setelah bacaan imam. Makanya sunnahnya imam itu habis waladhdallin, habis amin itu dia diam sejenak, kira-kira makmum baca suratul Fatihah mestinya. Sunnahnya begitu. Cuman sekarang jarang ya, kelamaan katanya. Dia bingung ngapain gue baca juga surat dia mestinya. Si imam mesti baca surat paling gagak qul huwallahu ahad, Allah sampai kayak gitu baru baca surat lain. Mestinya seperti itu, biar si makmum dengerin bacaan imam, nggak buru-buru. Dan ini bacaan Fatihah harus qomat dalam hati doang, nggak boleh.
Amin. Baca dalam hati nggak bisa. Bacaan tuh harus paling kayak ikan mas kok itu ngap-ngapan. Gitu aja udah pokoknya. Kalau bisa sedikit suara lebih baik. Kan ngerjakan sendiri itu mah. Cukup gitu. Itu rukun, wajib sih. Jadi yang biasa diem baca Fatihah harus kematian. Udah kayak ikan aja dah anggap. Nggak bersuara yang penting karena huruf itu keluar. Kalau dalam hati hurufnya keluar nggak? Enggak. Jadi wajib mesti. Dan Fatihah ini, dari Fatihah ini hukum wajibnya orang belajar baca Al-Quran. Karena Nabi mengatakan orang nggak sholat kalau nggak baca Fatihah. Hurufnya harus bisa benar, makhrajnya juga harus benar. Harus ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan ngalamin. Ustaz susah. Allah janji walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Kami gampangkan buat Quran kalau itu mau. Udah enteng. Cuman serius. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lu jorokin aja dong gitu jadi imam. Enggak boleh jadi imam dia yang gitu. Harus yang fasih. Bisa. Anu udah tua tat, bisa. Orang ibu saya ngajar emak-emak umur 70 tahun bisa fasih. Ibu saya guru ngaji di rumah, ibu-ibu tuh. Umur 50 tahun baru belajar ngaji alif bata, dibayangin coba. Keluar bagus, udah bisa. Innamal a'malu, nah kan udah ditanggung niat kita. Karena kalau huruf salah, maka sholatnya tidak sah. Ada orang baca imam, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kan betul begitu. Di lagunya doang enggak? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin, ain jadi alif. Kalau bahasa Arab jauh artinya. Rabbul alamin, Tuhan sekalian. Tapi kalau Rabbul alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang suka nyut-nyutan. Alamin tuh ngebat, pala nyut-nyutan, nyeri, itu alam namanya. Masa segala puji bagi Tuhan yang suka nyut-nyutan? Maka di sini wajibnya orang belajar huruf, baca bahasa wajib, hukum fardu ain. Jadi baca bahasa Arab belajar wajib, fardu ain. Nggak boleh orang belajar pakai huruf bahasa Indonesia. Ya asin, wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin, ala sira, nggak ada siro, ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim ini ada. Bahasa Arab itu ar-rahmanirrahim. Masa ala sira, sira sah sira dah. Hah? Bahasa apa sira? Bahasa Jawa. Apa artinya? Kepala, ala sira. Kan bahasa Indonesia tuh, bahasa Indonesia bacanya. Nggak boleh ya, haram. Kalau belum bisa, tapi belajar disuruh. Nggak boleh nggak belajar, wajib hukumnya huruf bagus. Siratal ladzina an'amta alaihim, lu mau kemana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal lagi jalan yang orang tukang apa yang lari dari negara ke negara lain, apa namanya? Pendatang, iya, suaka itu. Jalan orang-orang suaka, lu mau kemana suaka? Lajin tuh orang suaka itu. Ya. Jadi huruf wajib, jadi Fatihah ini harus betul. Nanti yang lain urusan ini tidak. Alam taro kaifa fa'ala bika, orang Betawi nih. Alam taro kaifa fa'ala bika bi ashabil pil. Pil paramek ya. Kan Betawi pil. Pil. Ya. Tapi kalau Fatihah salah tidak sah hukum. Kalau Fatihah salah huruf, maka sholatnya tidak diterima. Kelar sudah. Maka di sini yang namanya rukun harus betul. Tapi kalau bacaan surat tadi salah-salah masih diterima. Kalau rukun salah gimana? Bikin tiang salah gimana? Nggak bisa. Jadi yang namanya rukun harus fasih betul. Ya, disuruh. Saya malu. Malu kantongin. Lu kantongin dulu tuh malu. Belajar. Kalau di tempat saya di tempat sekarang
Dulu kan saya Jamblang, saya di Tebet. Imam berantakan, bilang belajar ente, panggil guru. Belajar yang tua-tua. Kata itu yang murah, ente orang gak ada yang pas jadi imam nih. Ketahuan tuh. Jadi suruh di sini kadang-kadang perlu juga tuh yang jadi imam-imam suruh belajar hurufnya yang betul, tajwid yang benar. Mesti malu, kantongin malunya. Malu tuh kita berbuat nggak benar baru malu. Ya. Lagi kita kubur nggak ada yang mau temenin. Temen yang deket pun kalau kita mati belum tentu doain. Temen akrab tiap hari kita mati belum tentu doain. Kesian nih, kesian doang. Dulu begini nggak ada tuh ya Allah berikan rahmatnya, nggak ada. Habis urusannya kita semua ntar. Jadi Fatihah ini rukun mesti qomat kami. Jadi ketahuan dulu. Seperti itu sudah. Hurufnya bacain yang benar, belajar. Ustadz saya malu, sekarang gampang belajar di radio ada tuh langsung. Lewat sini apa? Lewat YouTube, lewatnya kan banyak tuh. Radio langsung, mau apa? Rasir, Rojak dan yang lain-lain. Itu Asyafi'iyah juga. Atau itu sama tuh, semuanya ada. Belajar huruf kalau siang ada. Saya suka dengar di radio tuh kalau mobil. Belajar. Saya malu kalau ketemu, nggak ketahuan ya. Pakai ilmu gaib belajarnya, pakai ilmu gaib. Kayak gini kan nggak ketahuan orang siapa nggak ketahuan. Ya seperti begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga rukun bacaan. Jadi takbiratul. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga bacaan yang wajib dibaca, hatinya juga harus hadir mestinya. Jadi bukan baca doang, hati mesti hadir mestinya. Karena katanya sahun, kalau sahun kan lalai. Jadi Fatihah itu kalau dibaca sama antum, lihatin detik cuma 28 detik. Kalau kita baca tuh detik, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, cuma 28 detik. Disuruh fokus. Jadi Fatihah itu harus antara hati dengan bacaan mesti connect. Subhanallah, sujud bisa nangis-nangis, khusyuk amat. Tapi di Fatihah copot melulu. Di Fatihah padahal cuma 28 detik. Terlepas terus karena syaitan tuh yang gue nggak mau kita itu bagus hasilnya. Jadi kalau bikin tiang semen dikurang-kurangin, akhirnya kayak digerogol tuh rubuh burak aja. Amerika Kemayoran nih. Ya. Modelnya begitu, nggak serius. Ini yang bahaya. Makanya jangan heran kalau orang Islam belakangan gampang jadi liberal, gampang bela orang kafir, anti sama agamanya sendiri, alergi sama. Kenapa emang? Sholatnya nggak apa namanya? Fatihahnya nggak connect, nggak kuat dia punya pondasinya. Itu yang jadi bahaya. Jadi ini permasalahan. Jadi kalau Fatihah dituntut untuk hadir, jangan sampai sahun. Karena Nabi mengatakan orang nggak sholat kalau nggak baca Fatihah. Baca Fatihah otaknya kemana? Namanya sama nggak baca Fatihah dibilangnya. Kita baca Fatihah, hati nggak hadir, dianggap nggak baca Fatihah karena lalai. Jadi Fatihah ini mesti fokus. Yang ini yang paling fokus. Jadi 5 takbiratul, kalau takbiratul mah khusyuk semua dah. Orang takbiratul ihram pasti khusyuk tuh. Allahu Akbar wa Akbar mulai pasti khusyuk itu mah. Ini Fatihah, takbiratul ihram, Allahu Akbar banget pas Bismillahirrahmanirrahim udah mulai tuh. Para bola jalan aja. Tadi gue makanan tuh gue makan. Ya terus mulai tuh. Apalagi habis berantem sama bini, tambah lagi udah. Ya, seperti itu. Yang ketiga, bacaan yang wajib dibaca itu rukun tasyahud akhir. Loncat nih dari Fatihah langsung. Berarti bacaan ruku sunnah, i'tidal sunnah, sujud sunnah, dua rakaat Rabbil warhamni sunnah juga. Yang wajib dibaca harus hadir hatinya. Tasyahud akhir, bukan tahiyat awal, yang akhir. Tasyahud itu apa? Bacaan dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu namanya tasyahud. Sampai situ. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tiap hari suruh kita hubungan sama Rasul pakai salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Tapi waktu tahiyat otak kita nyangkut enggak tahu kemana tuh. Padahal salam sama Nabi cuman enggak ngeh. Mestinya hadir ya cuman berapa detik sama. Enggak sampai semenit enggak ada.
20 detik, 15 detik. Cuman kok nggak bisa hadir. Kenapa? Karena kita nggak berusaha untuk hadir. Kalau kerja telepon, wah serius, khusus jangan berisik. Jangan berisik gitu. Terus diam, gue lagi asik nih. Dan supaya kita sholat nggak pernah berusaha seperti itu. Sebabnya apa? Ya, kita nggak serius, nggak belum benar-benar. Jadi bahasa saya, iman kita iman anak TK sama SD. Makan sembari jalan, makan sembari main, betul ya? Makan kan, tapi sembari bayang, tapi otak kita, wah nyangkut kemana-mana, nggak serius. Jadi imannya masih iman, ya udah, iman kita masih SD berarti. Kan tiap hari ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Saya itu kalau ngamaaf an-nabiyyin syuhada apa minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyalihin. As-shalihin lulusan S1 kuliah. Syuhada itu lulusan S2 MA. Doktor as-siddiqin. Kalau profesor nabi sama ulamanya. Jadi kita ini masih TK nggak naik-naik. SD mulu ngomong, gue masih belum serius. Imannya masih TK aja nggak naik-naik, karena repot tuh. Naik sedikit nggak bisa SMP, naik lagi SMA kan bagus. Kuncinya innamal a'malu. Jadi musibah kita di depan Nabi Muhammad Allah Taala. Kalau ke depan bos, Pak, kita ketemu bos kita, khusyuk tuh. Iya Pak, diem aja. Nengok-nengok nggak berarti kadang-kadang. Nama Pak Jokowi presiden, oh ya siap. Atau jenderal-jenderal tuh. Tentara, wah, nggak ada yang bergerak, rapi. Tapi ketemu Allah, otak kemana? Coba loh sama tentara begitu otak ngasar, kalau kemplang sama dia. Ya. Di depan tentara bisa, depan bos kita bisa, kenapa depan Allah yang punya segalanya nggak bisa? Itu kita pertanyaan sendiri, periksa sendiri itu. Periksa sendiri-sendiri, usahakan nanti asyar pun, sembahyang asyar yang khusyuk hadirkan tuh di suratul Fatihah. Sama apa lagi? Tahiyat tadi akhir. Mesti fokus, harus biar hasilnya innas sholata tanha 'anil fahsya'i. Jadi orang sholat berbuat maksiat mungkin sholatnya ngambang tadi, rusak. Mau jidatnya hitam juga belum tentu khusyuk, orang kecil belum tentu. Ya, kadang khusyuknya waktu doa lagi nangis-nangis, kadang lagi sujud tapi kira Fatihah oblak, kalau bahan oblak. Ya, kayak begitu sudah. Jadi tahiyat, tasyahud. Yang keempat salawatnya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu rukun. Sunnah pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz pakai sayyidina boleh. Kalau buat saya di sholat nggak pakai sayyidina lebih baik. Kalau di sholat buat saya jangan pakai. Tapi batal sholat enggak ada yang batalin sholat. Karena Nabi mengatakan di tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Tapi di luar salat Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa habibina wa syafiina wa tasra ente. Ya. Sama tuh kayak orang baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, gak ada ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad, gak ada. Yang pakai tahlil pertama Allahumma sholli ala Muhammad, yang kedua baru sayyidina. Yang aslinya di bawah. Itu lebih baik. Tapi pakai sayyidina tidak membatalkan sholat, nggak ada yang bikin batal sholat. Paham ya? Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ orang salam boleh. Pakai kata Rasul, tambahin lah, jangan sholat putus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama sholaitanya sunnah. Yang kelima yang harus qomat kamit bacanya yang terakhir tuh salam pertama. Yang mana rukunnya salam? Assalamualaikum, itu rukun. Warahmatullah hukumnya sunnah. Jadi kalau orang pas lagi ngebrebek, ya, imam lama banget, imamnya pas lama lagi, aki-aki. Ya. Atau yang bangsa pernah di Saudi atau di Arab, sekolahnya suka lama tuh. Pas baru pulang lama ikut-ikutan sono, dia nggak lihat orang daerahnya. Pas assalamualaikum nggak pakai nengok tuh sunnah. Assalamualaikum, wah dia kentut dut langsung. Assalamualaikum dut langsung. Jadi belum waktu waknya bareng kentut sah sholatnya selesai.
Tapi kalau assalamualaikum, dud, nah nggak sah. Kenapa? Belum kum. Paham ya? Rukunnya yang cuma salam pertama saja. Gimana kalimat assalamualaikum sudah cukup. Assalamualaikum, ente mau langsung lari boleh. Kayak yang di Ka'bah tuh. Assalamualaikum, mau langsung loncat ke Hajar Aswad, dia buat loncatan semua. Ya, itu nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kentut, pas assalamualaikum buahnya kentut, sah sholatnya. Ustaz saya belum nengok, nggak apa-apa. Orang rukunnya selesai kok. Udah jadi. Ya. Udah jadi, belum dicat. Kalau masih gitu dah. Ya. Udah jadi tuh pintu rapi, cuman sisanya tinggal cat doang, atau pakai gembok, gitu doang deh, belum. Bagian itu 5 macam rukun. Saya ulangi, rukun bacaan yang harus qomat kamit mulutnya. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua suratul Fatihah. Fatihah itu kalau dalam mazhab kita Syafi'i dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kalau mazhabnya yang lain Hambali, Maliki itu enggak pakai bismillah dia. Bismillahnya dikatakan sunnah. Tapi sebagian ulama ahli Hijaz mengatakan wajib. Ahli yang lain enggak ada khilaf ulama. Karena itu enggak apa-apa. Ya. Tapi mereka yang ngebaca alhamdulillah di Mekah itu udah baca dalam hati duluan. Dibaca sama dia tetap. Cuman kita baca bismillah. Ya, kalau kita kan mazhab itu kadang bisa enggak. Ikhtiyat baca karena ada khilaf ulama. Ya seperti itu. Jadi bismillah itu waladhdallin rukun. Yang ketiga apa? Tasyahud akhir dari at-tahiyat sampai sama yang keempat shalawat ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kelimanya salam pertama assalamu alaikum. Sampai sini dulu, dan nanti yang ketiganya rukun amal perbuatan minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa bil afiyah. Na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa la tadma'. Wa du'ani subla wa rafa'na faqta wal bala wa jawra wal fitan wal waba wal amrad wa nasukam wal bala. Wa ja'alna khawsan min sayyidil muslimin 'ammah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusabiqu wa la tuwallina waliyyan siwak. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Baca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.